Di dalam senyapnya padang pasir Mesir kuno, kala malam menelan dunia dalam kegelapan, satu suara masih terdengar, suara bisikan arwah. Di antara kehidupan dan kematian, di batas di mana roh-roh gentayangan mencari jalan pulang, berdirilah Nephthys, sang pelindung senyap. Ia adalah bayangan dari siang, malam dari cahaya. Saudari dari Isis, istri dari Set, dan ibu dari Anubis, ia tidak memilih sisi terang atau gelap. Nephthys adalah penjaga batas, penuntun jiwa. Dan bagi mereka yang mati, dialah harapan terakhir. Suatu malam, gerbang dunia bawah terbuka lebih lama dari seharusnya. Roh-roh gelisah bangkit sebelum waktunya, memanggil dan meraung dalam keputusasaan. Keseimbangan mulai retak. Nephthys berdiri di pinggiran Nil, jubahnya hitam dan panjang, wajahnya tertutup selendang berkabut. Ia mendengar semuanya. Dan ia tahu, seseorang mengganggu jalur jiwa. Seekor elang hitam, utusan dari Duat, alam baka, terbang jatuh di hadapannya. Sayapnya terbakar. Dalam paruhnya, sepucuk gulungan yang terbakar setengah, yang mati dipanggil sebelum waktunya. Jiwa-jiwa terbelah. Penjaga tak sadarkan diri. Waktu akan terhenti jika kau tak bertindak, Nephthys. Nephthys menggenggam tanah padang pasir, dan dari sela jemarinya, muncul bayangan yang menjalar, menuju dunia orang mati. Ia tahu, ini bukan hanya soal kematian, ini soal keabadian. Dalam bayang-bayang malam abadi Duat, dunia di antara kehidupan dan kematian, Nephthys melangkah. Tanahnya tidak nyata, tapi setiap tapak terasa seperti menapaki waktu itu sendiri. Kabut abu-abu menyelimuti langit tanpa bintang. Ia disambut oleh Anubis, anaknya, penjaga pengawet dan penuntun jiwa. Wajahnya murung. Ibu, para jiwa tidak tahu kemana harus pergi. Timbangan Emmaet rusak. Penilaian tidak lagi adil. Dan, seseorang mengurung Osiris. Di ruang penghakiman tempat hati manusia ditimbang dengan bulu Emmaet, semuanya hancur. Hati manusia berserakan, tidak bisa ditimbang. Amit, pemakan jiwa, meraung kelaparan, karena tak ada keadilan yang bisa diputuskan. Nephthys meletakkan telapak tangannya ke tanah Duat. Segera, tanah berdenyut, dan dari balik bayangannya, muncul roh asing. Roh itu tidak transparan seperti lainnya. Ia padat. Mata kosong. Penuh luka tapi tidak berdarah. Ia berdiri tanpa arah. Nephthys bertanya, "Siapa namamu?" Tapi roh itu hanya menjawab, "Aku belum mati. Tapi aku tidak hidup." Anubis mundur. Roh ini adalah anomali. Makhluk yang telah disobek jiwanya, terperangkap antara dua dunia. Dan dari dadanya, keluar tali hitam berdenyut, yang menjulur ke atas, kembali ke dunia manusia. Nephthys mengikuti tali itu dengan tatapan tajam. Seseorang mengikat jiwa ke tubuh mereka untuk kekekalan. Sihir gelap. Nephthys tahu hanya satu makhluk yang berani melanggar batas itu. Seorang manusia yang mencari keabadian, dan mengikat jiwa orang lain ke dalam tubuhnya untuk hidup selamanya. Ia mencuri roh-roh sebelum mereka mencapai Duat. Ia memenjarakan Osiris agar tidak ada yang mengatur neraca. Ia mengubah jalan kematian menjadi jalan kekuasaan. Nephthys menatap Anubis. Aku harus ke dunia atas. Aku harus temukan tubuh yang mengikat roh ini, dan mematahkan sihirnya. Anubis hanya menunduk, "Jika kau gagal, ibu, batas antara hidup dan mati akan hancur selamanya." Langkah Nephthys membawa angin dingin ke dunia manusia. Ia tak tampak oleh mata biasa, hanya terasa, sebagai bisikan malam, hembusan tak terlihat yang membuat nyala lilin bergetar. Ia mengikuti tali sihir hitam yang menjulur dari roh tak bernama.
Tali itu menembus dimensi, mengarah ke sebuah kuil tua di tepian padang pasir, terlupakan oleh waktu. Bangunan itu seakan ditinggalkan berabad-abad lalu, tapi masih berdiri tegak. Dindingnya dipenuhi hieroglif yang dihapus dan ditulis ulang dengan tinta darah. Di tengah ruangan utama, ada tubuh manusia, terbaring di atas altar batu hitam. Ia tampak muda, tapi aura di sekelilingnya, tua, busuk, abadi. Dan di atas tubuh itu, berdiri seorang pria berjubah merah, matanya bersinar ungu, Imhotep. Penyihir kekekalan. Imhotep adalah manusia yang menolak mati. Ia menciptakan sihir hitam yang mengikat roh orang lain ke dalam tubuhnya sendiri, memperpanjang hidupnya ratusan tahun. Ia mengorbankan arwah, menyerap jiwa mereka agar tubuhnya tak lapuk. "Aku tidak takut mati, Nephthys," katanya saat menyadari kehadirannya. "Aku hanya menolak kehilangan kesadaran. Kehidupan ini terlalu indah untuk diserahkan pada penghakiman." Nephthys menatapnya dingin. "Kau mencuri waktu yang bukan milikmu. Kau menyiksa roh yang seharusnya damai." Imhotep menggambar lingkaran sihir di lantai, membakar pasir menjadi kaca. Ia mengirim roh-roh terikat menyerang Nephthys, jiwa-jiwa penuh luka yang menjerit minta dilepaskan. Tapi Nephthys bukan dewi biasa. Dari ujung jubahnya muncul bayangan tajam seperti sabit. Ia mengiris roh-roh itu, bukan untuk menghancurkan, tapi membebaskan. Satu persatu, jeritan berubah jadi bisikan lega. Jiwa-jiwa yang sebelumnya mematuhi Imhotep, kini berdiri di sisi Nephthys. Mereka memutar balik sihir itu. Dan Imhotep mulai menua dalam sekejap. Tubuhnya keriput. Suaranya serak. "Kau mencuri kematianku," katanya sebelum tubuhnya retak dan menjadi debu, dihempaskan oleh angin malam. Altar batu hancur. Tali hitam memudar. Dan roh yang tak bernama, akhirnya bisa menatap Nephthys dengan mata tenang. "Namaku Amanres. Aku bisa pulang sekarang." Nephthys mengangguk. Dan satu persatu, jiwa-jiwa yang sebelumnya terpenjara mulai bergerak menuju cahaya dua. Keseimbangan mulai pulih. Setelah mengalahkan Imhotep dan membebaskan roh-roh terpenjara, Nephthys kembali ke Duat, tapi ia tidak kembali ke tempat yang sama. Langit Duat tampak retak. Sungai roh yang biasa mengalir tenang, kini bergolak. Suara jeritan terdengar dari setiap arah. Bahkan Amit, si pemakan jiwa, bersembunyi di bayangannya sendiri. Nephthys berdiri di depan gerbang emas yang dikunci ribuan tahun lalu, gerbang Osiris. Namun sekarang, gerbang itu dibungkus rantai gelap yang menyerap cahaya. Rantai itu berdenyut, hidup. Anubis menanti di belakang. Ia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Ibu, bukan manusia yang mengurung Osiris." Nephthys perlahan menoleh. "Lalu siapa?" Anubis memandang gelapnya gerbang dan menjawab, bayangannya sendiri. "Osiris, mengunci dirinya. Ribuan tahun menjadi penguasa penghakiman, Osiris melihat segalanya. Kebaikan yang disalahgunakan. Kebenaran yang dikorbankan. Jiwa-jiwa suci yang ditolak masuk Duat oleh sistem yang rusak. Di dalam keheningan kekalnya, ia mulai meragukan keadilan. Ia takut bahwa neraca tak lagi benar. Dan untuk menghindari kehancuran yang lebih besar, ia mengasingkan dirinya, dan mengunci kekuatannya bersama dirinya sendiri. Dan saat ia menghilang, penghakiman pun runtuh. Nephthys menempatkan tangannya pada gerbang dan mulai membisikkan mantra purba, mantra yang hanya dikenal oleh 4 dewa utama. Satu demi satu rantai hitam pecah. Gerbang terbuka perlahan.
Dan di dalamnya, duduk Osiris, bermahkota putih, tubuhnya seperti batu, tapi matanya menyala biru tua. "Kau datang, saudariku, karena dunia butuhmu," jawab Nephthys, mendekat. "Dunia tidak siap," gumam Osiris. "Tak ada yang benar-benar adil. Bahkan kebenaran bisa dimanipulasi. Tapi tanpa penghakiman," bisik Nephthys, "tidak ada harapan." Osiris menatap Nephthys dalam-dalam. Lalu perlahan, ia berdiri. Saat kakinya menyentuh tanah, Duat mulai bersinar kembali. Langit menyatu. Sungai jiwa mengalir damai. Neraca Emaet kembali muncul, dan Amit mengaum, kali ini bukan karena lapar, tapi hormat. "Aku kembali. Tapi kali ini, aku tak sendiri," kata Osiris. Ia menggenggam tangan Nephthys. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, penghakiman akan dipimpin bersama. Keadilan, dan kasih sayang. Pengampunan, dan kebenaran. Nephthys kembali ke sisi bayangan Duat. Ia tetap menjadi pelindung jiwa, penuntun sunyi bagi mereka yang takut menyeberang. Tapi kini, setiap jiwa yang ia dampingi tahu, mereka tidak akan sendirian. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.